Gue Hamna. Rutinitas Jakarta itu nggak ada habisnya. So, buat refresh, kali ini Gili Matra. Jujur, yang gue denger sih cuma soal party. Boleh. Sama sunset. Kayaknya gak lebih dari itu. Oke guys, baru napak di sini dan well, stereotipnya kuat banget. Ini Gili Trawangan. Semua orang sibuk sama liburannya, sama pestanya. Kawasan perairan ini secara resmi diakui sebagai kawasan konservasi perairan nasional Taman Wisata Perairan Gili Matra, yang menjadikannya zona perlindungan ekosistem bahari yang sangat penting. Luasnya lebih dari 2.000 hektar. Tapi yang gue lihat sekarang, gimana bisa ini disebut konservasi? Ini kayak over-tourism. Gue ngerasa ada yang gak nyambung. Masa sih kawasan di barat laut NTB ini cuma sebatas pesta? Apa yang salah dari image ini? Atau gue yang salah lihat? Oke, plot twist. Gue gak sengaja ketemu dengan Kak Matlaah. Ternyata, dia adalah salah satu anggota dari Pokmaswas di Gili Trawangan ini. Pulau Gili Matra singkatan dari Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. 3 pulau ini merupakan kawasan konservasi perairan nasional. 3 pulau ini juga terkenal dengan pariwisata baharinya. Nah, dari ketiga pulau ini karakteristik yang dimiliki itu berbeda-beda. Contohnya adalah Pulau Gili Trawangan ini pulau yang paling ramai penduduknya dan biasanya terkenal sebagai party island. Sedangkan Gili Meno itu penduduknya yang berjumlah paling sedikit dan lebih sepi. Biasanya Pulau Gili Meno itu dijadikan tujuan wisatawan ke sini itu untuk pergi honeymoon. Sedangkan Gili Air itu campuran antara kedua pulau ini sebenarnya. Tapi ketiga pulau ini juga tetap menjual hal yang sama, yaitu lautnya dan pemandangan pantainya. Pokmaswas itu merupakan salah satu memang mitra kami ya dalam melakukan kegiatan pengawasan di dalam kawasan, jadi pengawasan berbasis masyarakat. Jadi Pokmaswas dia membantu pengawasan melaporkan ke kami biasanya. Kalau kami sendiri selalu berputar untuk mengecek entah itu aktivitas pemanfaatannya dia sudah sesuai dengan zona, apakah mereka melakukan tindakan ilegal seperti membuang jangkar, karena kan jangkar itu tidak diperbolehkan di dalam kawasan konservasi kecuali di zona pelabuhan. Dari banyaknya wisatawan yang datang, ternyata ada beberapa masalah yang kami hadapi di pulau ini. Salah satunya ialah tentang sampah. Sampah-sampah tadi yang kami dapat itu juga berdampak untuk lingkungan, salah satunya kepada karang maupun biota laut yang ada di sini. Selain itu juga mungkin tentang abrasi. Semakin masifnya perkembangan pariwisata yang ada di pulau ini, maka pembangunan bisnis juga semakin merebak di mana-mana. Untuk menghadapi hal ini, saya sama teman-teman saya berusaha membuat beberapa program untuk pariwisata berkelanjutan yang ada di sini. Salah satunya untuk tentang sampah. Kita biasanya punya kegiatan yang disebut Lehen Gubuk yang kami lakukan setiap minggu. Lehen Gubuk tadi itu bersih-bersih desa. Sedangkan untuk karang sendiri, untuk membuat karang ini tetap berlanjut di masa depannya, kami memiliki beberapa program transplantasi di mana kami sudah menanam kurang lebih dari 5.000 bibit karang di sekitar pulau ini, yang setiap bulannya kami tetap monitoring untuk memastikan bahwa karangnya tumbuh dengan baik. Sedangkan untuk penyu sendiri, saya bersama teman-teman saya punya program namanya Proyek Penyu. Di sini kita memastikan bahwa penyu-penyu ini dapat naik bertelur dengan baik dan sarang mereka juga dapat terjaga dengan baik. Dan untuk lamun sendiri, kami juga melakukan transplantasi lamun karena sebenarnya lamun ini juga sangat penting buat ekosistem yang ada. Lamun ini berfungsi sebagai tempat nursery biota-biota laut yang ada. Selain itu, lamun ini juga berfungsi sebagai filter
untuk hal-hal yang akan masuk ke laut gitu. Jadi kalau lamun ini nggak ada, yang lain juga bisa rusak karena mereka memfilter setiap nutrien yang masuk ke laut. Bagaimana caranya kita mengedukasi entah itu pengusaha maupun wisatawan, bagaimana cara berwisata di dalam kawasan konservasi. Jangan sampai aktivitas wisatanya merusak objeknya. Objeknya itu kan adalah terumbu karang dan ikan karang. Tentu saja itu harus kita lindungi. Konservasi itu adalah salah satu hal yang bisa mendukung pariwisata. Karena kami di sini, konservasi, kami menjaga objek wisatanya. Misalnya target konservasinya yaitu ikan karang, lamun, dan terumbu karang. Orang kalau datang ke 3 Gili, 80% yang mau dilihat ikan karang ataupun terumbu karang. PNBP-nya balik untuk mulai dari fasilitas dalam gerai, kami membuat mooring untuk masyarakat, membuat papan informasi untuk masyarakat gitu. Mooring kan biasa sangat dibutuhkan juga agar orang tidak buang jangkar, seperti itu sih biasanya. Nah, dari program-program yang kami jalankan ini lumayan membuahkan hasil untuk sekarang. Dari coral monitoring kami bisa menumbuhkan lagi karang-karang yang sudah mulai mati. Hal ini juga bisa baik untuk mencegah abrasi yang ada di sini, karena untuk mencegah abrasi yang paling alami adalah dengan menjaga karang-karangnya di sini, karena peran penting dari karang itu sendiri adalah untuk memecah gelombang besar dari tengah sampai ke pinggir gitu. Jadi harapan kedepannya dari saya sendiri yaitu saya ingin lebih banyak dari orang-orang kami atau bahkan orang-orang yang datang berkunjung ke sini untuk lebih sadar bagaimana sebenarnya cara berwisata yang baik, bagaimana cara berwisata agar tetap menjaga alam. Sedangkan dari teman-teman saya sendiri, saya harap lebih banyak lagi orang-orang yang sadar untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, sebenarnya kami juga di sini membentuk sebuah lembaga yang biasanya kami sebut Lembaga Masyarakat Gili Trawangan. Ada beberapa divisi, baik dari yang muda sampai orang-orang tua kami. Kami menciptakan beberapa divisi, contohnya divisi lingkungan, divisi konservasi, divisi pengembangan sumber daya manusia, divisi keamanan juga, karena kami ingin menciptakan Gili yang aman, bersih, tentram, dan tetap dirindukan oleh orang-orang yang pernah berwisata ke sini. Saya percaya kepada anak-anak muda yang ada di Gili Trawangan bahwa mereka sebenarnya sadar pentingnya arti pariwisata berkelanjutan di sini. Saya percaya kepada teman-teman saya bahwa kita bisa menjaga apa yang kita punya di Gili ini agar tetap berkelanjutan ke depannya dan tetap menjadi penopang utama sumber penghasilan masyarakat yang ada di sini. Ayo kita berwisata ke kawasan konservasi. Di sini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dan silakan untuk berwisata secara legal, yaitu dengan memiliki karcis pariwisata alam perairan, bisa didapatkan di SIPAK. Kisah Gili Matra adalah pelajaran tentang keseimbangan, bahwa pariwisata massal dan konservasi bisa hidup berdampingan. Hanya jika ada aturan main yang tegas dari regulator dan rasa memiliki yang kuat dari komunitas. Mereka adalah penjaga keseimbangan di tengah paradoks. Kita itu nggak cuma datang sebagai turis. Kita bisa jadi investor untuk masa depan laut kita. KKP lewat SIPAK ngasih jalan buat kita. Gue baru cek sipak.kkp.go.id. So, jangan cuma liburan. Ayo investasi. Kunjungi sipak.kkp.go.id. Karena masa depan kita ada di laut. Permisi, Mbak. Wah, terima kasih, Bu. Bu, Gili itu indah banget ya. Lengkap lagi di sini. Gili itu emang udah rame, Mbak. Tapi kalau mau yang agak sepi, ada namanya Pulau Semau. Pulau Semau?